Perjalanan Canggih.com ke Kota Kembang kali ini akan memberikan satu lagi bahasan penting mengenai perkembangan teknologi dalam negeri. Saya penasaran, teknologi canggih apa lagi ya yang diproduksi di Indonesia? Bicara soal kereta api Indonesia, tidak lepas dari pengaturan jalur kereta api ganda. Nah, kali ini Mia akan cari informasi tentang salah satu komponen penting, yaitu alat sensornya yang kabarnya nih sudah bisa diciptakan sendiri oleh anak negeri. Luar biasa, Canggih.com nggak tuh, ya kan? Makanya kalau pengen tahu, penasaran, ikutin Mia terus di Canggih.com. Teknologi dan inovasi tanpa henti. Bandung, Racing cars, burning tracks. I'm a speedball Johnny, you can't relax. Well, I free fire like a dragon man, and the streamline lightning ties are holding ground. Sinyal kereta api. Satu lagi teknologi penting dalam dunia perhubungan nih. Mia akan menemui narasumber yang akan memberikan banyak informasi tentang produksi sinyal kereta api, yang tentunya hasil buatan Indonesia dong. Kita ikuti perbincangan mereka yuk. Direktur Teknologi dan Produksi PT Land Industri Darman Mapangara, pria kelahiran Makassar ini akan menjelaskan tentang latar belakang pengembangan sinyal kereta api atau yang disebut dengan CBI. Computer Based Interlocking. Bapak dua orang putri ini juga akan menjelaskan pengembangan teknologi tersebut untuk kelak digunakan di berbagai stasiun di Indonesia. Pak Darman. Saya Mia, Pak. Oh, Mia dari mana? Dari Canggih.com. Canggih.com. Pak, Gimana? ini Bapak ada waktu nggak kita ngobrol sebentar ya, Pak? Bisa. Boleh ya? Mau lagi santai. Asik. Oke, ada yang mau saya tanya ini, Pak. Apa sih, Pak, yang melatar belakangi pengembangan CBI ini nih, Pak? Computer Based Interlocking dari Land Industri, Pak Seru ini. Jadi kebetulan PT Industri sebagai salah satu BUMN yang mengembangkan sistem persinyalan kereta api di Indonesia. Sistem persinyalan kereta api Indonesia. Sejak tahun 90-an sampai tahun 2000. Jadi computer based interlocking ini adalah tahapan berikutnya daripada sistem interlocking lain yang sudah kita kembangkan sejak tahun 2000. Kita sudah masang sistem itu yang pertama kali itu di Cipatat, dan kemudian ada di Selawi, sistem Silo 02, dan ini adalah tahapan berikutnya. Oh gitu. Computer Tapi based saya juga interlocking. pernah dengar di tahun 2004 itu ada yang namanya EMI. Tahun 2000, tahun 2000. Oh sorry, tahun Ya, 2000. 2004 yang PLC. Ya, yang PLC based. Kalau EMI itu Electric Mechanical Interlocking, lalu Betul. juga yang PLC itu adalah Programmer Logic Control. Wah, Nah EMI, itu sistem tersebut kan sudah pernah digunakan Ya, di Indonesia. Lalu sebenarnya. kenapa harus ada? Jadi CBI? computer based interlocking ini adalah tahapan berikutnya dari teknologi. Dan kita harapkan nanti itu sudah ke software driven. Jadi mempermudah kita melakukan programming untuk mengatur dengan stasiun-stasiun berbeda. Dan kemudian adalah tahapan untuk masuk ke sistem yang nanti di Jakarta kan ada monorail, ada MRT. Nah itu sudah harus menuju kepada computer communication based train control, Udah CBTC. pasti lebih canggih. Iya, sudah pasti lebih canggih. Dibanding yang dulu EMI dan dan kalau itu kita ya. tidak siap menyongsong teknologi Iya. kemajuan teknologi nantinya, maka kita akan terlambat. Nah, disinilah masuknya computer based interlocking, dan kita dibantu pengembangannya oleh Ristek, pendanaannya dari Ristek. Oke, nah kalau alatnya sendiri saya bisa lihat di mana ya, Pak? Produknya Kebetulan ini di produksi ada. Sedang gitu. dilakukan produksi, jadi mungkin kita bisa langsung ke Boleh, produksi. Bapak Ya, ada bisa waktu kita- temenin saya? Boleh. Asik kalau gitu. Makasih, Pak Iya, Darman. iya, Ayo iya. yuk kita ke sana. Ini nih, Pak, ya, ruang produksinya ya, Pak. Ya, besar sekali kan. Nah ini Yang CBI itu siap ada di untuk- dalam sini. yang mirip seperti inilah rak-raknya nanti, tapi barang yang CBI yang sudah kita kembangkan itu, Iya. yang kita sudah produksi, itu nanti akan segera diimplementasikan. Jadi sudah tidak ada di sini, tapi ini bagian oke, daripada oke. ya ini Nah, Sil 02 yang sedang kita sebelumnya produksi di yang, sini. yang ingin saya tanyain sebenarnya apa sih manfaat pengembangan CBI ini sendiri? Pak? Oke, karena memang apa yang kita sudah kembangkan sejak tahun 90-an adalah mengembangkan sistem persinyalan Indonesia sebagai salah satu industri. Yang jelas bagi bangsa ini sangat bisa menghemat, khususnya dari sisi devisa, karena kita bisa kembangkan SDM kita sendiri.
Dan kita lakukan investasi besar-besaran untuk menghemat, sehingga kita tidak perlu lagi beli ke luar negeri. Jadi kita tidak perlu pakai engineer luar negeri karena kita sudah mendidik engineer kita, kapabilitas itu kita tumbuhkan di dalam negeri. Perbandingan kehematan itu signifikan nggak Pak? Mungkin 1:2, 1:3. Lumayan ya? Ya lumayan besar sekali karena kita bisa menghemat pakai dan kita bisa kembangkan karena ini customize. Karena stasiunnya kan stasiun kereta kita sendiri, kita harus sistem persinyalan kita harus desain sendiri. Maka kita lebih tahu lah kita menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Pak, ini kalau saya lihat di rak-raknya ini ada banyak nama yang sama. Memang dia harus berapa rak yang dikirim ke setiap stasiun? Total jumlah rak yang kita kirim itu ada 750 hampir kira-kira. Jadi satu stasiun itu kira-kira butuh 10 rak seperti ini. Ada rak untuk telekomunikasi, ada untuk yang listrik segala macam untuk sistem persinyalannya. Jadi totalnya ada 75 stasiun. 75 stasiun, 750 rak. 750 rak. Itu seluruh di Pulau Jawa ya untuk yang Jakarta Surabaya. Kita punya waktu sampai pertengahan tahun depan. Nah, ngomongin soal sistem itu tadi, sebenarnya spesifikasi dari sistem CBI sendiri seperti apa sih Pak? CBI itu manfaatnya jelas yang tadi saya sampaikan teman-teman bahwa kita itu harus melakukan programming stasiun demi stasiun berbeda-beda sistem persinyalan. Nah, itu memang yang kita mengatur lampu persinyalan, frekuensi kereta lewat, bagaimana pemindahan trek di kereta api segala macam demi keamanan daripada tiap stasiun. Pasti kita aman. mengatur persinyalan. Insyaallah, apalagi SIL 02 ini kita sudah tersertifikasi oleh Kementerian Perhubungan. Nah, kalau pengoperasiannya sendiri, manusia-manusianya, sumber dayanya itu di training dulu atau bagaimana? Iya, kita training. Jadi kita bukan hanya mengembangkan produk dan memproduksi, tapi kita juga membantu Kementerian Perhubungan dan juga PT KAI untuk pengoperasiannya. Kita lakukan training. Oke, nah uji cobanya sendiri di mana kalau bukan di sini? Nah, itu segera nanti untuk yang computer based interlocking kita akan lakukan di Gumilir. Gumilir itu di Gumil, di Cilacap. Di satu stasiun. Iya, di Cilacap. Jadi memang agak jauh. Jadi memang harus ke sana khusus untuk melihat. Segera akan kita implementasikan. Nah, ini contoh mungkin. Ini apa? Ini salah satu contoh yang SIL 02. Nah, seperti inilah kecanggihan daripada sistem computer based interlocking nantinya. Ini SIL 02 yang masih PLC based. Wah, ini saya nggak ngerti ini apa aja. Nah, ini masih dalam proses produksi. Dalam proses produksi kira-kira ini. Ini semua seperti Dan, ini ya Pak ya? ya? Ini sudah bisa lihat kan masing-masing ada nama stasiunnya. Tinggal di kiri. Ya, jadi masing-masing stasiun ada nama-namanya masing-masing. Dan kita buat spesifik khusus per masing-masing stasiun. Pak, ini kan sudah dinama-nama ini Pak. Ya. Dari ujung sana saya sudah lihat. Ini nama-nama stasiun ya. Ya, Banyak nama-nama stasiun kecil juga ada. Nah, itu siapa yang menggunakannya sih Pak sebenarnya? Jadi di Indonesia itu ada dua. Satu yang yang menyediakan infrastruktur, satu yang mengoperasikan kereta apian. Nah, yang menyiapkan infrastruktur adalah Dirjen Kereta Api di Departemen Perhubungan. Nah, itu yang investasi ada lewat APBN tiap tahun untuk infrastruktur, rel kereta, stasiun dan sistem persinyalan. Nanti yang mengoperasikan itu PT KAI. Nah, PT KAI tahunya semua peralatan persinyalan dan infrastruktur itu sudah siap, mereka yang mengoperasikan. Jadi pengguna ini yang membiayai investasi setiap tahunnya lewat APBN adalah Dirjen Kereta Api, Direktorat Kereta Api di Departemen Perhubungan. Saling terkait ya Pak ya? Ya. Oke. Baiklah, mudah-mudahan sih memang jadi lebih teratur ya Pak ya? Ya, insya Allah. Dengan adanya teknologi ya, informasi teknologi. Kita sendiri yang melakukan. Betul. Pak Darman, terima kasih banyak atas waktunya. Saya juga mau keliling lagi. Oke, silakan ya. Nah, jangan kemana-mana, tetap di canggih.com, teknologi dan inovasi tanpa henti. Puspiptek atau Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah kawasan penelitian yang berorientasi kepada kegiatan riset yang terarah dan terintegrasi sebagai penentu kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran tentang peranan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan nasional. Dengan 35 laboratorium sebagai sumber daya, perkembangan Puspiptek dalam kurun waktu kurang lebih 30 tahun telah memberikan pelayanan jasa teknis dan hasil inovasi riset serta mampu menghasilkan nilai tambah kepada perekonomian Indonesia. Dengan format Science Technopark serta jejaring cyber sebagai pendukung utamanya, Puspiptek diharapkan bisa menjadi kawasan industri teknologi tinggi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat menuntut Kementerian Riset dan Teknologi untuk segera menjalankan reformasi birokrasi. Perubahan yang dilakukan Kemenristek meliputi 8 fokus,
yaitu organisasi tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, aparatur pengawasan, akuntabilitas pelayanan publik, dan mindset serta culture set aparatur. Langkah reformasi ini merupakan program yang melembaga, berkesinambungan, dan diharapkan bergulir terus tanpa kehilangan momentum reformasi, sehingga akan melahirkan birokrasi yang efisien dan profesional. Kemandirian nasional di sektor produksi hingga kini masih terlihat lemah dan ketergantungan terhadap produk impor. Dengan adanya pendanaan riset SINAS atau Sistem Inovasi Nasional oleh Kemendikbud di tahun 2012, diharapkan bisa meningkatkan kontribusi pembangunan IPTEK untuk mendorong peningkatan daya saing nasional. Insentif Research SINAS merujuk 7 bidang fokus, yaitu bidang pangan dan pertanian, kesehatan dan obat, teknologi transportasi, teknologi komunikasi dan informasi, energi, pertahanan dan keamanan, serta material maju. Insentif riset SINAS ini mampu mendukung kemandirian teknologi dan kegiatan ekonomi utama dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Kegiatan diseminasi teknologi spesifik lokasi atau SPEKLOK merupakan kegiatan penerapan atau perluasan teknologi dengan pola pendampingan dari daerah. Teknologi yang digunakan sudah terbukti kehandalannya dan dapat diterapkan di lokasi sesuai kondisi. Kegiatan SPEKLOK menjangkau daerah di pelosok tanah air dari Sabang sampai Merauke. Dengan program hasil ini, hasil-hasil pengkajian teknologi yang dihasilkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dari kota Bandung, kita berkunjung ke salah satu kabupaten di Jawa Tengah, Cilacap. Menjadi salah satu daerah yang diperkirakan terjadi peningkatan frekuensi penggunaan angkutan kereta, Cilacap merupakan daerah yang tepat untuk uji coba penggunaan sinyal kereta api produksi PT LAN Industri. Berikut penjelasan dari narasumber kita berikutnya. Tunjung Inderawan, Direktur Jenderal Perkeretaapian dari Kementerian Perhubungan ini akan menjelaskan bentuk kerjasama dalam pengembangan sinyal kereta api dan juga informasi tentang uji coba yang dilakukan di Stasiun Gumilir, Cilacap. Program peningkatan keselamatan perkeretaapian kita lakukan secara bertahap, di mana seperti kita ketahui bahwa sistem persinyalan adalah merupakan salah satu fungsi penunjang keselamatan, dan berdasarkan kondisi yang ada bahwa sistem persinyalan peninggalan Belanda dahulu adalah sistem mekanik, dan dengan bertambahnya umur, dengan bertambahnya frekuensi kereta api, dan tentunya adalah tuntutan teknologi, maka diperlukan upaya-upaya untuk memodernisir daripada sistem persinyalan tersebut. Secara bertahap kita lakukan mulai tahun 2003, kita mulai dengan semi mekanik. Jadi kita lakukan apa yang disebut electric mechanic interlocking. Jadi ini merupakan tahapan berikutnya, di mana EMI ini, Electronic Mechanic Interlocking ini adalah dilakukan oleh kontraktor pelaksana LAN, ya, yang kita sebut produknya adalah SIL 1, di mana berdasarkan evaluasi kembali bahwa itu juga masih memerlukan peningkatan yang lebih lanjut. Karena berbagai kendala lapangan, sistem elektrik mekanik ini memiliki kelemahan, di mana peralatan ini tidak bisa mendeteksi mengenai lokasi daripada kereta api.
Nah, tentunya upaya-upaya untuk memodernisir ini kembali kita canangkan, di mana kita lakukan pengembangan daripada SIL 1 ini menjadi elektrik penuh atau sistemnya menjadi SIL 2, di mana SIL 2 ini kita lakukan juga secara bertahap. Dengan SIL 2 ini kita masih lakukan dengan dukungan dari teman-teman BPPT maupun Ristek. Program pengembangan awal tadi, di mana SIL 1 itu kita pasang di lokasi Cipatat dan Purwosari tahun 2003. Kemudian SIL 2 kita kembangkan yang dipasang di beberapa stasiun, diantaranya adalah Prabu Mulih, Belawan, Tebing Tinggi, dan sebagainya. Dan ini tentunya juga tidak lepas peran daripada Ristek maupun BPPT untuk uji coba dan uji kelaikannya, validasinya dilakukan oleh 3 pihak, Kementerian Perhubungan, kemudian Ristek, dan BPPT. Dan posisi SIL 2 ini sudah cukup berhasil dan kita sudah lakukan sertifikasi sehingga SIL 2 ini sebetulnya sudah bisa mulai dipasarkan bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar. Tetapi tentunya tuntutan kembali bahwa SIL 2 ini perlu dikembangkan dengan teknologi yang semakin handal, yaitu di dalam konsep sistem CBI, Computer Based Interlocking, dan ini kita lakukan bertahap mulai dari tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012. Dilakukan juga oleh LAN, karena LAN ini adalah merupakan BUMN yang perlu kita support untuk berinovasi di dalam pengembangan sistem persinyalan ini, dan tidak lepas juga dari peran dari BPPT dan Ristek untuk bisa melakukan uji dan validasinya kemudian. Di dalam tahapan terakhir untuk SIL 3 ini, SIL 3 ini adalah meningkatkan tingkat keselamatan menjadi level 4 ya. Jadi ini lebih advance daripada SIL 2 dengan tingkat keselamatan yang lebih baik, jauh lebih tinggi, di mana kita sudah lakukan pemasangan di lapangan. Kita pilih di lokasi Gumilir, sudah dipasang di lapangan, dan sudah dilakukan permodelan di dalam komputer, dan sekarang diaplikasikan di lapangan. Dan ini tentunya nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa. Kita pilih di stasiun Gumilir sebagai lokasi uji coba ini karena stasiun Gumilir memiliki 3 cabang yang nantinya ini adalah merupakan lintasan yang cukup padat, di mana 3 cabang ini yang pertama adalah ke Cilacap, kemudian yang kedua adalah ke main line ke Maos, yang ketiga adalah ke Karangtalun. Dan di sini ini akan kita lakukan uji coba dalam waktu dekat, yang mudah-mudahan nanti akan disaksikan oleh kementerian terkait, oleh menteri-menteri terkait, sehingga betul-betul hasil rekayasa putra-putra Indonesia dengan bahan, dengan sistem yang dikembangkan oleh putra-putra Indonesia, sehingga mengurangi ketergantungan kita kepada produk-produk asing yang selama ini mendominasi sistem persinyalan perkeretaapian. Dan tentunya sekali lagi kita harus dukung upaya LAN ini di dalam berinovasi, mengembangkan temuan-temuannya untuk bisa lebih handal sejajar dengan kemampuan daripada produk-produk asing, khususnya di dalam sistem persinyalan perkeretaapian. Wah, jadi nggak sabar menunggu sinyal kereta api di setiap stasiun di Indonesia menggunakan produksi dalam negeri. Bangga dong, ternyata karya anak bangsa nggak kalah baik kualitasnya dengan buatan negara lain. Canggih.com ini namanya. Pusat Peragaan Iptek atau PP Iptek merupakan sarana pembelajaran untuk menumbuh kembangkan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi secara mudah, menghibur, berkesan, dan kreatif.
PP IPTEK yang berada di bawah pembinaan Kementerian Riset dan Teknologi berkomitmen untuk menjadi titik temu pembelajaran IPTEK bagi segala generasi agar komunikasi, inspirasi, dan kreativitas tumbuh bersama-sama. Sebagai suatu science center, kompetensi utama PP IPTEK menyajikan berbagai alat peragaan interaktif yang dapat dimainkan untuk merangsang keingintahuan pengunjung akan fenomena IPTEK yang terjadi. PP IPTEK memiliki galeri berisi sekitar 300 alat peraga yang dikelompokkan menjadi 14 wahana. Pengunjung akan diajak menjelajahi IPTEK dengan metode pembelajaran discovery learning. Salah satu strategi dalam pengembangan potensi pemuda adalah menumbuhkan ide inovatif dan kreatif, serta jiwa technopreneurship. Kementerian Riset dan Teknologi menyelenggarakan program Technopreneurship Pemuda dalam upaya menciptakan technopreneur di tanah air sebagai bentuk penguatan aktor inovasi yang sebagian besar pesertanya adalah dari kalangan mahasiswa. Dengan Technopreneurship, kami ingin membangun generasi pemuda yang idealis dan berkapasitas untuk membuat perubahan dengan kemampuan teknologi, ide inovatif yang berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia mandiri. Permasalahan pendaftaran hak kekayaan intelektual, khususnya paten domestik, masih sangat rendah dibandingkan paten yang didapatkan oleh inventor asing. Oleh karena itu, proses perolehan atau pemilikan hak paten dan hak kekayaan intelektual atau HKI harus didukung, difasilitasi, dan dipermudah oleh semua pihak. Dengan adanya dukungan atau fasilitasi dan kemudahan tersebut, tidak saja jumlah pemilikan HKI akan semakin besar dan berkualitas, namun yang lebih penting dapat mencerminkan posisi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, Kementerian Riset dan Teknologi memberikan sistem insentif. Melalui insentif HKI ini, diharapkan perlindungan HKI dapat mendorong tumbuhnya industri dalam negeri sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional. Setelah kita mendapat informasi dari dua orang narasumber sebelumnya tentang sinyal kereta api produksi Indonesia, kita sekarang akan menemui satu narasumber yang masih akan menjelaskan tentang Computer Based Interlocking atau CBI. Bekerja dalam Kementerian Riset dan Teknologi, Teguh Raharjo memiliki peran besar dalam pengembangan sinyal kereta api yang diproduksi PT LAN Industri. Tugasnya sebagai regulator dan ikut dalam penelitian inovasi ini membantu terciptanya Indonesia yang mandiri, khususnya dalam masalah perhubungan. Yang pertama dikaitkan dengan kebutuhan nasional akan sistem persinyalan. Saat ini banyak sekali sistem persinyalan kita yang sudah tua, masih mekanik dan lain-lain. Dan di sisi itu juga keberagamannya, oleh karena itu perlu perhatian khusus untuk suatu produk yang bisa kompatibel dan juga seragam dalam hal persinyalan kereta api. Kemudian yang kedua dikaitkan dengan potensi kemampuan yang dimiliki oleh anak bangsa. Kita melihat bahwa dari sisi SDM kita punya banyak engineer kita punya banyak peneliti kita. Dari sisi infrastruktur juga cukup memadai. Nah, ini semua kita kombinasikan antara perguruan tinggi, dalam hal ini ada ITB, ada ITS, kemudian lembaga litbang, ada BPPT, ada LIPI, dan industri dalam hal ini PT LAN. Semuanya kita jadikan menjadi satu konsorsium untuk mengembangkan khusus tentang sistem persinyalan yang ada. Yang ketiga tentunya misi dari Kementerian Riset dan Teknologi yaitu mendorong tumbuh berkembangnya teknologi. Berdasarkan itu semua, maka kami dari Kementerian Riset dan Teknologi kemudian mengajak bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan
untuk bersama-sama membentuk konsorsium riset yang terdiri dari perguruan tinggi, yaitu ada ITB, ITS, dan lembaga litbang seperti BPPT, LIPI, dan juga industri, dalam hal ini PT LEN. Kita ingin sekali agar industri ini berperan aktif. Mereka bukan hanya merakit, tetapi mereka harus bisa kemudian mengembangkan produk-produknya yang diharapkan ke depannya ini merupakan brand Indonesia. Kementerian Riset dan Teknologi punya satu misi khusus, yaitu mendorong kapasitas iptek atau kemampuan teknologi di industri. Oleh karena itu, kita memberikan satu dukungan yang kuat, baik itu terkait dengan dukungan pendanaan, dukungan untuk penggunaan sarana laboratorium yang ada, kemudian juga dukungan untuk kemudian kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi. Itu yang ujung-ujungnya kita harapkan kemudian si industri ikut terlibat di dalam riset yang ada dan kemampuan mereka terus bertambah. Nah, dengan demikian kedepannya industri itu sendiri diharapkan satu ketika akan menghasilkan produk-produk yang merupakan brandnya industri nasional. Penelitian ini tidak akan berhenti hanya sampai di CBI, tetapi akan berlanjut terus untuk meningkatkan benar-benar kemampuan sistem persinyalan yang ada. Karena teknologi terus berkembang, oleh karena itu dari CBI kemudian akan berlanjut menjadi ATP, Automatic Train Protections, dan kemudian akan terus meningkat lagi menjadi satu sistem yang benar-benar terintegrasi, di mana kemudian keamanan daripada kereta api itu menjadi hal yang utama dan itu bisa difasilitasi atau dikontrol oleh peralatan yang kita kembangkan. Sehingga kemudian ke depannya belanja teknologi kita terhadap barang-barang luar negeri itu bisa kita kurangi. Blue-eyed girl playing in the sand. I'd been on a trail for a little while, but that was the night that she broke down and held my hand. A teenage rush, she said, hey, we all just run away. Sinyal kereta api buatan Indonesia ini canggih.com ya. Inovasi yang dikembangkan PT LEN Industri dan produksinya dalam memenuhi kebutuhan transportasi, khususnya kereta api, diharapkan menjadi salah satu wujud kemandirian negeri. CBI atau Computer Based Interlocking buatan negeri ini, selain lebih menghemat waktu dan biaya, juga membuktikan bahwa Indonesia mampu mengembangkan inovasi yang tidak kalah baik dengan buatan luar yang selama ini kita gunakan. Uji coba yang dilakukan di Stasiun Gumilir Cilacap menjadi salah satu acuan untuk pengembangan inovasi ini. Semoga kelak dapat digunakan di seluruh stasiun kereta api di Indonesia ya. Terima kasih atas atensi Anda dan sampai jumpa di lain kesempatan. Canggih.com, teknologi dan inovasi tanpa henti. Someplace good.